Bu Khofifah lebih memilih sebagai calon gubernur Jawa Timur periode kedua daripada tawaran menteri Pak Prabowo, dan memilih Mas Emil sebagai bakal calon wakilnya karena sudah merasa nyaman. Apakah ini serius atau ini adalah sebatas ulangi, apakah ini serius atau ini adalah perintah dari partai-partai tersebut, dan mungkinkah dia adalah calon tunggal yang tidak ada lawan lainnya? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur yang pada proses Pilpres kemarin mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, sehingga suara Jawa Timur ke Pak Prabowo signifikan. Pada kesempatan ini ada sebuah informasi, ditawarin menteri tetapi beliau menolak, lebih baik menjadi calon gubernur. Kok bisa ya? Dan asiknya memilih Mas Emil sebagai pasangannya, lebih nyaman begitu loh, seperti pasangan keluarga saja. Dan partai-partai juga sudah mulai mengusung, tetapi hanya Partai Demokrat yang pasangannya paten, Khofifah Emil. Lainnya masih hanya Bu Khofifah aja. Apakah ini pertanda Bu Khofifah selesai terkait dengan calon gubernur dan akan menang, tetapi calon wakilnya mungkin ya masih menjadi tarik-menarik, tapi Mas Emil leading? Dan mungkinkah beliau adalah calon tunggal, padahal PDIP, PKB belum terlihat suaranya? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya seperti apa yang terjadi Khofifah dan Jawa Timur. Pertama kita baca di Diswe, teka-teki calon wakil Khofifah di Pilgub Jawa Timur 2024. Ini tertulis di situ ada PAN, Gerindra, Golkar, dan Partai Demokrat yang sudah memberikan rekomendasi. Dalam waktu yang tidak lama, ada 3 partai lagi yang akan memberikan rekomendasi, baik P3, PKS, dan selanjutnya. Tetapi hanya Partai Demokrat yang sudah Khofifah Emil paten. Wah. Kemudian yang kedua adalah kita baca di Detik. Judulnya prediksi 3 partai yang akan merapat ke Khofifah di Pilgub Jatim 2024. Dan di Kompas, soal duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah, saya nyaman dan produktif dengan Mas Emil. Wow. Selanjutnya yang terakhir adalah di Kompas juga, Khofifah tolak tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Pilih maju Pilkada Jawa Timur. Pilih yang mana? Oke, kita melihat kenyamanan Bu Khofifah. Soal duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah, saya nyaman dan produktif dengan Mas Emil. Ini di Kompas. Ini kita baca saja dan nanti kita kupas. Jakarta, Kompas.com, mantan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengaku nyaman dan produktif bekerja dengan bekas pasangannya, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak. Menurut Khofifah, kenyamanan dan produktivitas menjadi faktor penting dalam menentukan calon wakil gubernur Jawa Timur yang akan mendampinginya pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Saya merasa nyaman dan produktif dengan Mas Emil. Ini kalau dibaca yang agak edel, padahal nggak edel. Nyaman itu penting, produktif itu penting. Kata Khofifah saat ditanya mengenai kandidat wakilnya di Kementerian Agama Jakarta Pusat kemarin. Khofifah mengatakan, ia dan Emil tengah berusaha mengkomunikasikan wacana berduet sebagai gubernur dan wakil gubernur itu kepada partai-partai yang mengusung. Ia menyebutkan komunikasi itu dititikberatkan kepada partai-partai politik yang sudah memberikan rekomendasi kepada Khofifah untuk maju pada Pilkada Jatim 2024. Jadi saya dan Emil sama-sama berikhtiar mengkomunikasi dengan partai-partai pengusung. Karena kan saya Golkar, Gerindra, suaranya lebih besar dari Demokrat.
Jadi komunikasi sedang dan terus kita lakukan, ujar Khofifah. Khofifah mengaku bakal berkoordinasi dengan partai politik lain yakni PDI Perjuangan dan P3. Begitu juga Partai Solidaritas Indonesia. Ia juga tidak menampik bahwa telah bertemu dengan Ketua DPP PDIP Jawa Timur, Said Abdullah, dan hasilnya PDIP tidak memberikan nama lain untuk berduet dengannya. Jadi ini saya sudah membangun komunikasi, tapi bahwa surat rekomendasi memang masih mereka bahas internal partai mereka. Untuk diketahui, Khofifah dan Emil adalah pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2019-2024 yang telah menuntaskan masa jabatannya pada 13 Februari satu hari sebelum Pilpres kemarin. Keduanya diprediksi bakal kembali menjadi maju pada Pilgub 2024, terlebih Khofifah sudah mengantongi rekomendasi dari 4 partai politik. Pecinta masa depan kita tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi. Jadi pilihannya adalah ya Mas Emil. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini betul Bu Khofifah adalah calon tunggal tanpa ada lawan lain, dan yang menjadi calon wakilnya itu adalah Mas Emil, dan apakah juga tanpa ada perlawanan? Menurut analisis saya, pertama, bahwa analisa pertama saya, Bu Khofifah adalah memilih maju sebagai calon gubernur lagi. Jadi saya percaya aja bahwa Bu Khofifah akan maju lagi sebagai calon gubernur dan lebih memilih ini daripada menteri. Ini beralasan karena Bu Khofifah itu sudah pernah menjadi menteri beberapa periode, baik waktu zamannya Gus Dur atau zamannya sebelumnya Pak SBY. Intinya beliau adalah pernah menjadi gubernur, menteri, dan selanjutnya adalah memilih menjadi gubernur pada kemarin. Pilihan ini menurut saya karena memang kalau berbicara menteri masih menarik dengan para pengusung, meskipun beliau adalah mempunyai peluang, tapi dalam bahasa Bu Khofifah lebih memilih gubernur karena lebih bisa memimpin. Kalau dalam bahasa lainnya, Bu Khofifah atau gubernur itu sudah mempunyai kewenangan. Terkait dengan pengelolaan anggaran juga jelas, meskipun kalau pengelolaan anggaran itu juga agak ngeri-ngeri sedap kalau terkait dengan penyalahgunaan ataupun yang tidak disengaja disalahgunakan. Intinya, Bu Khofifah lebih memilih, dan ini tidak main-main untuk memilih. Untuk menjadi menteri hanya satu hal, ketika dipaksa, diharap oleh Pak Prabowo. Tapi saya melihatnya Pak Prabowo juga tidak terlalu memaksa, karena memang ada masih banyak orang yang ingin menjadi menteri. Dan Bu Khofifah sudah diorientasikan untuk gubernur, kalau menurut saya begitu. Kemudian yang kedua, apakah memang wakilnya adalah Mas Emil? Kalau menurut saya, iya. Jadi meskipun ada beberapa partai yang belum mengusung, mendefinisikan siapa calon wakil gubernurnya, yang masih mendefinisikan itu adalah Partai Demokrat. Kalau menurut saya, ini sudah mengarah kepada fix bahwa Khofifah Emil. Mengapa? Karena pertama, pada maju pertama dahulu, itu memang ini didesain bagaimana bisa meraih kemenangan, dan waktu itu meraih. Meskipun yang kedua, pada awal-awal itu bagus, di tengah kurang terlihat komunikasinya kurang begitu, tapi pada akhir-akhirnya kembali lagi berkomunikasi. Jadi apa yang disampaikan Bu Khofifah, beliau lebih nyaman dengan Mas Emil karena produktif, kreatif. Menurut saya itu yang sebenarnya. Mengapa kurang harmonis pada waktu itu? Sambil kalau menurut saya komunikasi dengan partai-partai politik, sehingga pada kesempatan ini keduanya, Bu Khofifah mengkomunikasi dengan Partai Golkar, Partai Gerindra untuk hal ini, dan bagaimana Mas Emil bisa juga lebih menguatkan. Tidak cukup hanya didukung oleh Partai Demokrat, karena partai yang lainnya pun juga berharap bisa menampilkan seorang calon wakil gubernur untuk Khofifah, karena semua berharap.
Kemudian yang ketiga, apakah atau mungkinkah Bu Hovifah itu adalah calon tunggal? Potensinya besar Bu Hovifah itu calon tunggal. Memang hampir semua partai itu adalah ke Bu Hovifah, tapi PDIP sampai hari ini belum muncul. Meskipun kalau menampilkan Bu Risma atau menampilkan tokoh misalkan Bambang DH itu memang mempunyai peluang, tetapi pada kesempatan ini dalam suasana Pilpres yang Bu Hovifah adalah timnya Pak Prabowo dan kemudian menang, itu agak berat, kecuali misalkan Bu Hovifah kemarin kalah dukungannya, maka lebih mudah. Pada kesempatan ini partai-partai menghitung betul, PDIP pasti menghitung, PKB dulu adalah sebagai pendukung Bu Hovifah ketika pada proses melawan Pak Dekarwo. Tetapi ketika menjadi pemenang kemenang, PKB bukan. Sehingga pada kesempatan ini juga berpikir, ini bagaimana? Tetapi mungkinkah PKB akan menyerahkan begitu saja? PKB sama PDI itu adalah partai yang bisa mengusung tanpa harus berkoalisi dengan partai yang lain. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran lawan keterangan. Itulah tentang Bu Hovifah yang serius akan maju lagi, memilih sebagai calon gubernur daripada memilih menteri, meskipun mungkin bagi orang lain memilih menteri aja yang aman. Bagi Bu Hovifah ada sebuah seni dalam proses kepemimpinan, salah satunya adalah bagaimana mempunyai power untuk membangun Jawa Timur dan memilih Mas Emil sebagai calon wakil gubernurnya, meskipun masih berkomunikasi panjang. Dan yang terakhir adalah kelihatannya calon tunggal. Di sini kalau menurut saya lebih baik ada calon lainnya, supaya ini Pilgub Jawa Timur adalah menampilkan ide dan gagasan yang publik akan melihat. Mungkin kalian berpendapat, wah untuk apa ide dan gagasan? Toh kelihatannya ide dan gagasan program itu tidak terlalu terlihat atau tidak terlalu berpengaruh terhadap pilihan pemilih. Ini yang menjadi catatan, bahwa kita berpolitik itu tidak cukup hanya menang dan kalah, tapi edukasi politik terhadap seluruh masyarakat itu penting. Dihadirkan calon yang melawan Bu Hovifah itu penting untuk edukasi politik. Tentunya mereka yang menjadi lawan itu tidak harus kemudian menjadi lawan yang kemudian tidak ada ampun. Kalau menang ya dihormati, kalau kalah ya tetap harus ada peluang. Maksudnya diberikan semacam apresiasi. Apresiasi bukan berarti cuma-cuma atau pemberian yang hadiah, bukan. Tapi bahwa membangun Jawa Timur perlu ada orang yang berbeda supaya tidak ada yang menyalahgunakan kewenangan. Semoga bermanfaat. Kita tunggu siapa yang selanjutnya. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.